mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? والتاخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang sholat witir. Apakah sebaiknya dikerjakan setelah sholat isya langsung ataukah setelah sholat tahajud? Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini seperti biasa kita mengucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sholat witir adalah sholat yang dilakukan di malam hari dengan jumlah ganjil. Minimalnya adalah 1. Kemudian seterusnya dengan jumlah 3, 5, dan seterusnya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum sholat witir ini. Jumhur ulama seperti ulama-ulama madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka berpendapat bahwasanya hukum salat witir adalah sunnah muakkadah. Sementara ulama madhab Hanafi berpendapat bahwasanya hukum salat witir adalah wajib. Pendapat yang kuat di antara kedua pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya salat witir adalah sunnah muakkadah bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pelaksanaan salat witir sesungguhnya secara umum dianjurkan untuk dilakukan di akhir dari semua salat malam. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat malam itu termasuk adalah salat tahajud. Secara umum, salat witir dianjurkan untuk dilakukan di akhir dari seluruh salat malam yang dilakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari adalah witir. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini anjuran secara umum untuk melakukan salat witir itu di akhir, di penghujung dari semua salat malam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila sulit bagi kita untuk melakukannya atau kita mengkhawatirkan akan terluputkan salat witir tersebut bagi kita, maka dianjurkan pula untuk melakukannya sebelum tidur malam. Dan ini tentunya dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki kesibukan, yang kesibukan ini akan menyebabkannya terluputkan dari sholat
qiyamul lail secara khusus adalah salat witir. Demikian. Atau bagi siapa saja yang mengkhawatirkan terluputkannya salat malam atau salat witir tersebut bagi dirinya, maka dianjurkan untuk menyegerakannya di awal malam atau di waktu sebelum tidurnya. Bisa dilakukan setelah sholat isya langsung, atau bisa dilakukan menjelang tidurnya. Berdasarkan pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri yang menceritakan hal tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah berpesan kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama adalah siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Kemudian yang kedua, warak'atay duha. Kemudian yang kedua adalah 2 rakaat salat duha, yaitu untuk melakukan salat duha 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an anam, yaitu beliau berwasiat kepadaku agar aku berwitir, yaitu melakukan salat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini penjelasan tentang keafdolan untuk melakukan salat witir. Jadi salat witir ini secara umum dianjurkan untuk dilakukan di akhir dari semua salat malam. Namun apabila ada yang mengkhawatirkan terluputkannya salat witir karena kegiatan atau karena ketiduran, maka dianjurkan bagi dirinya, dan ini tentunya afdal bagi dirinya, untuk melakukan sebelum tidurnya, atau bisa langsung setelah sholat isya-nya, tentunya setelah sholat sunat ba'da isya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua, dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah ada perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah? Menurut pendapat jumhur ulama, tasmiyah adalah sinonim bagi basmalah. Basmalah dan tasmiyah adalah sama saja, yaitu ungkapan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah penyebutan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau Bismillah saja dengan nama Allah. Nah, ini menurut jumhur ulama.
Kemudian ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah. Tasmiyah adalah ungkapan untuk penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa diwakili dengan bismillah atau selain bismillah. Yang jelas disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun basmalah adalah ungkapan kita untuk bismillahirrahmanirrahim. Maka dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwasanya tasmiyah itu lebih umum ketimbang basmalah. Karena tasmiyah adalah penyebutan nama Allah, bisa diwakili dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, atau yang lainnya seperti Allahu Akbar, penyebutan nama Allah, atau alhamdulillah, atau hal-hal yang lain. Adapun basmalah khusus untuk bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ada bentuk perbedaan yang lain yang disebutkan oleh ulama yang lain, bahwasanya tasmiyah adalah ungkapan bismillah saja. Adapun basmalah adalah ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bila kita menelik kepada pendapat yang membedakan antara tasmiyah dengan basmalah ditinjau dari sisi pengucapannya, yaitu tasmiyah adalah bismillah dan basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim, maka dari sisi penggunaan basmalah tidaklah disebutkan kecuali hanya pada dua tempat saja. Yaitu yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Fatihah, demikian pula ketika kita membaca di awal surat, ketika kita membaca bacaan ayat di awal surat, maka kita disyariatkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu, seperti ketika hendak membaca surah Al-Fatihah, atau begitu juga ketika hendak membaca surah Al-Baqarah dan yang lainnya. Semua surat dalam Al-Quran maka dianjurkan untuk membaca bismillah terlebih dahulu, kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Kemudian tempat yang lain yang disyariatkan untuk menyebutkan basmalah adalah ketika hendak menulis sebuah tulisan, maka dianjurkan untuk menyebutkan basmalah ketika itu, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Adapun selain itu, maka dianjurkan melakukan tasmiyah, yaitu membaca bismillah saja. Sebagaimana Imam Bukhari menuliskan dalam sebuah bab di dalam Sahih Bukhari, yaitu bab tasmiyah di setiap keadaan. Bab membaca bismillah di setiap keadaan atau di setiap kondisi ketika hendak melakukan sebuah kebaikan. Ketika contohnya
hendak melakukan hubungan badan, maka kita dianjurkan untuk membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Begitu juga ketika kita hendak keluar rumah, maka kita dianjurkan untuk membaca tasmiyah, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Begitu juga ketika hendak makan, kita dianjurkan untuk membaca tasmiyah, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang pemuda atau anak kecil. Dia mengatakan, ya gulam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Rasulullah bersabda, sammillah, sebutlah nama Allah, yaitu bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang terdekat darimu. Demikian hadisnya sahih. Dan seterusnya dari hal-hal yang baik, maka kita dianjurkan untuk membaca tasmiyah, yaitu bismillah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini penjelasan untuk perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz? كسبا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang mati suri. Apakah ada dalam pandangan Islam tentang mati suri tersebut? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan kepada sang penanya syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fi. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, jika yang dimaksudkan mati suri itu adalah hidupnya kembali dalam kehidupan ini, orang yang telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hidupnya kembali setelah mati dalam kehidupan dunia ini, maka sesungguhnya hal ini pernah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Contohnya kita akan sebutkan ada 5 ayat atau 5 tempat di dalam Al-Quran. Contohnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Sekali-kali kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah secara jelas dan nyata. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka, kemudian menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelengkapan kisah ini dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 55 dan 56.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala kalian berkata kepada Musa, sekali-kali kami tidak akan percaya denganmu sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Lalu kilat pun menyambar mereka. Lalu kilat pun menyambar kalian dalam kondisi kalian melihat. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya ada kehidupan yang pernah Allah jadikan setelah kematian mereka dalam kehidupan dunia. Contoh yang kedua adalah kisah tentang terbunuhnya seseorang di kalangan Bani Israel. Lalu mereka berdebat tentang siapakah pembunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Lalu dengan sebahagian dari sapi tersebut diperintahkan untuk dipukulkan kepada jenazah atau mayit yang telah mati tersebut agar bisa mengkabarkan kepada mereka siapakah yang telah membunuhnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala kalian membunuh satu jiwa lalu kalian berselisih tentangnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Lalu kami katakan, pukulkanlah ia dengan sebahagian dari sapi tersebut. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati, dan agar dia menampakkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian berfikir. Ini menunjukkan kepada kita adanya kehidupan yang Allah jadikan setelah Allah Subhanahu wa taala matikan tersebut, dan ini kejadian dalam kehidupan dunia di masa yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang ketiga seperti kisah satu kaum yang mereka keluar dari negeri-negeri mereka, yang mereka lari karena takut dari kematian. Jumlah mereka ribuan orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 243, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah berfirman yang artinya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari negeri-negeri mereka, yang jumlah mereka ribuan karena takut kematian. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah zat yang benar-benar memiliki karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini juga dalil yang ketiga yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ada mati suri dalam Islam ini. Berikutnya contoh yang keempat adalah kisah tentang seseorang yang melewati satu kota mati
Lalu ia berkomentar bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kota tersebut setelah kehancuran dan kematiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya selama 100 tahun kemudian menghidupkannya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 259, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atsah qala kam labista qalu labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman yang artinya, atau seperti seseorang yang dia melewati satu kota dalam kondisi rubuh kota tersebut di atas bangunan-bangunannya. Ia mengatakan bagaimana Allah bisa menghidupkan kota ini setelah kematiannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya selama 100 tahun kemudian membangkitkannya. Allah berfirman kepadanya, berapa lama engkau tinggal? Maka ia mengatakan, aku tinggal satu atau sebagian dari satu hari itu. Allah berfirman kepadanya, bahkan engkau tinggal selama 100 tahun. Engkau tinggal selama 100 tahun. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu yang belum tersentuh. Namun lihatlah kepada keledaimu. Dan kami menjadikanmu sebagai tanda bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang. Bagaimana kami menyatukannya dan membungkusnya dengan daging. Maka tatkala telah jelas baginya, ia mengatakan, aku mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Contoh yang kelima adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih 4 dari burung tersebut. Menyembelih 4 ekor burung. Lalu meletakkannya, potongannya itu pada gunung yang ada di sekitarnya. Kemudian hendaklah dia memanggil burung-burung tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan bagiannya satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tampakkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Allah berfirman, apakah engkau belum percaya? Maka
Nabi Ibrahim menjawab, aku percaya, hanya saja ini agar hatiku menjadi tenang. Allah berfirman, jika demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, lalu potonglah olehmu. Kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit 1 bahagian, kemudian panggillah mereka. Pastilah mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para hamba Allah rahimakumullah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ada mati suri dalam pandangan Islam, dan itu pernah terjadi di masa-masa yang lampau, dan barangkali juga pernah terjadi di masa-masa kita, di sekitar kita, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Bahkan mungkin juga akan terjadi, dan itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk menghidupkan kecuali Allah, sebagaimana tidak ada yang mampu untuk mematikan kecuali Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang baik bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.